Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada setiap kepala daerah untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona, sehingga masyarakat untuk menahan diri di rumah selama 14 hari dan menghindari tempat-tempat keramaian. Oleh sebab itu, Bupati Bandung Barat, A. Umbara, menginstruksikan untuk menghentikan sementara waktu kegiatan yang bersifat keramaian, serta menutup sementara objek wisata, kegiatan sekolah, dan kantor pemerintahan selama 14 hari. Banyaknya destinasi wisata di daerah Bandung Barat, khususnya di Lembang, membuat Bupati Bandung Barat menginstruksikan kepada setiap pengelola untuk menutup sementara waktu. Dan tentunya di Kabupaten Bandung Barat kita begitu ada isu virus corona, tentu saja kita langsung antisipasi, langsung himbauan dan beberapa himbauan tentu saja dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dan juga dari Dinas Pariwisata kita lakukan terus. Dan tentu saja tadi saya sudah menandatangani lagi bahwa eselon 1 dan 2 tetap bekerja, terus lagi 4 barangkali sesuai yang dibutuhkan saja. Dan tentunya masih ada teknik lain ketika 12 hari ini kita bahwa anak didik kita, siswa dari mulai PAUD sampai SMA dan SMK, walaupun tanggung jawab provinsi juga, Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan seperti itu. Kita sudah mulai dari hari Senin, kita sudah belajar di rumah. Oke, ya. Bukan libur ya, bukan. Belajar di rumah. Ditemui pada acara talkshow IJTI Sangkuriang pada tanggal 18 Maret 2020, Bupati Bandung Barat A. Umbara mengungkapkan bahwa setiap pengelola objek wisata agar mengikuti instruksi yang ada. Bagi para wisata yang melanggar aturan akan menerima sanksi dari Dinas Pariwisata terkait. Di kantor kita bisa menggunakan digital, terus lagi kalau misalkan di objek wisata ditutup cuma 2 minggu saja. Sekali lagi untuk para pengusaha, terutama ya pengusaha yang di Kabupaten Bandung Barat, berhentikan selama 2 minggu. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalkan 2 minggu boleh, ya kita buka lagi. Itu kan, walaupun sebetulnya dari pusat sudah menginginkan bahwa darurat corona itu sampai di tanggal 29 Mei, tapi kita lihat nanti. Dan sekali lagi, mulai besok tidak ada aktivitas lagi di objek wisata masing-masing. Pak, kalau nanti kita kasih sanksi juga. Berupa apa, Pak? Apa? Berupa apa sanksinya, Pak? Teguran atau apa saja nanti dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata. Pak, satu lagi, Pak. Ini Ferry selaku salah satu pemilik usaha objek wisata di Lembang, Bandung Barat, menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengikuti arahan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan menutup sementara waktu selama 14 hari dan meliburkan seluruh pegawainya kecuali petugas kebersihan. Ini kita menutup semua usaha kita yang di Lembang, yang wisata ya. The Rent, Farmhouse, Party Market, sama The Great Asia Afrika. Kita mulai tutup karena kita menghindari juga efek dari pandemi ini, corona ini ya. Terus efeknya ya sementara ini karyawan kita lagi tidak semua karyawan masuk karena sebagian karyawan masih ada yang masuk, kita bersih-bersih semua gitu. Pada akhirnya, kita hanya bisa mencegah penyebaran virus corona dengan menjaga daya tahan tubuh kita dan mengikuti instruksi yang ada dari pemerintah untuk sementara waktu menahan diri di rumah. Tapi sebelum lanjut, marilah sama-sama bangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini memberikan informasi yang terkini dan menarik. Ya? Amin, Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi Bapak sudah menceritakan secara garis besar ya Pak ya soal antisipasi atau upaya dari pemerintah Kabupaten Barat di bidang pendidikan. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana sih, apakah sudah dari Pemkapnya sendiri sudah melakukan koordinasi dengan para pengelola objek wisata? Karena mengingat kalau kita lihat kan banyak sekali objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini Pak. Bagaimana spesifiknya? Mungkin bisa diceritakan biar teman-teman juga kebayang seperti apa? Pada teman-teman media, jadi ke saya juga banyak yang nanya ke Bu Kadis juga seperti itu, dan tadi saya panggil Bu Kadis, dan tentu saja beberapa pemilik objek wisata sudah siap untuk menutup hari ini.
sampai 14 hari ke depan. Dan tentu saja kesadaran mereka juga tumbuh juga sesudahnya kita kasih istilahnya dari kita, bahwa banyak juga kadang-kadang yang keberatan, pasti lah keberatan dengan karyawannya, keberatan dengan apanya, tetapi lebih keberatan lagi kalau dari 14 ke sana ada masalah lagi. Mudah-mudahan di dalam 14 hari ini, karena semuanya bisa tutup, terus lagi orang tidak terlalu banyak bersentuhan, terus lagi tidak mengadakan acara yang bersifat pengumpulan orang banyak, keramaian, ini mudah-mudahan penularan ini tidak terus-menerus. Oke. Tapi Pak, masih ada yang bandel nggak sih dengan alibi, oh kita sudah melakukan pemeriksaan, cek suhu, terus juga sudah menyediakan cairan antiseptik untuk pengunjung. Masih ada yang bandel gitu nggak sih, Pak Bupati? Apanya yang bandel? Pengelola objek wisata. Sampai hari ini kayaknya kalau di Bandung Barat nggak ada yang bandel kayak gitu. Kalau memang sudah instruksi semuanya selesai. Itu barangkali tentu saja, dan baru saja saya telepon dari Pak Gubernur, ditelepon. Jadi Pak Gubernur juga sudah seperti itu. Tentunya masalah ekonomi jangan dipikirkan. Jadi masalah kesehatan dulu lah yang dipikirkan. Kalau saja kita 2 minggu bisa ini penularan bisa tersekat, uang kita nyari duit kan bisa lagi lah begitu. Jadi saya mohon kepada seluruh pemilik objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, tutup dari mulai hari ini. Jangan berpikir ini usahanya kan udah puluhan tahun, ada yang sudah tahunan, dapat untungnya udah banyak kan begitu. Nah ini yang penting sehat dulu kita. Jujur saja, Lembang itu kunjungan wisata yang termasuk kategori dalam persentase 10 besar ya. Yang tentu saja bisa disoroti oleh teman-teman, ada pemerintahan pusat kan begitu. Dan tentu saja saya menghimbau kepada seluruh pengusaha ya, tutup 2 minggu ke depan, dan dari sana pasti Allah akan memberikan rezeki banyak lah gitu. Amin. Ya. Jadi sudah tidak ada toleransi lagi ya? Ada. Ya? Besok Dinas Pariwisata turun semua, tidak ada objek wisata pemerintah ataupun swasta, tutup. Ya, dari sana hitung 2 minggu kemudian, dari sana mudah-mudahan kita virus ini tidak menyebar, ya kita buka lagi. Ya. Nanti dilihat perkembangan lah 2 minggu ke depan. Setidaknya sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar selama 2 minggu ke depan Pak Bupati ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah di wilayah KBB ini ada proyek kereta cepat Indonesia Cina, Bapak. Nah, ini mungkin teman-teman nih penasaran, ya ini nih yang ditunggu-tunggu. Bagaimana komentar dari Pak Bupati mengingat banyak WNA? Saya sudah bicara dari dulu ke teman-teman media bahwa apabila KCIC dilanjutkan tidak ada orang asing yang bekerja. Dan tentu saja kemarin Pak Gubernur sudah memberhentikan, mudah-mudahan kalau bisa berhenti dulu kan begitu. Sama saja, tunggu 2 minggu ke depan lah, itu sama. Jadi ya termasuk orang pribumi juga kalau bisa ditunda dulu. Sama lah, jangan sampai kita pemerintah daerah menunda terus lagi berkeliaran lagi pekerja KCIC. Betul. Ya, dan itu juga sama saja kan. Pemerintah instruksinya begini, ini begini. Ini kan instruksi presiden juga. Dan itu KCIC bagian pada proyek strategis nasional. Saya kira jangan dulu, lebih baik ditunggu dulu. Gitu. Jadi para pekerjanya saat ini mengisolasi diri pastinya Pak? Harus begitu. Harus begitu. Dan kemarin juga dari begitu muncul juga habis habis tahun baru, kita sudah beberapa kali ngomong ke teman-teman media seperti itu. Dan sekarang juga, dan kemarin cuman ada lihat beberapa ini yang bekerja, dan itu juga tidak ada orang asing. Dan Pak Bupati, seperti yang kita sudah ketahui bahwa hari Minggu kemarin kan Pak Gubernur sudah membuat konferensi pers kepada rekan-rekan media, sudah membocorkan sedikit arahan-arahan terkait dengan penerapan waspada dari COVID-19 ini di wilayah Jawa Barat khususnya. Tapi sebenarnya ada arahan spesifik nggak sih dari Pak Gubernur untuk misalnya daerah KBB misalnya? Apa arahan dari Pak Gubernur, Pak Bupati? Pak Gubernur baru saja belum 1 jam telepon saya. Juga sama menekankan permasalahan objek wisata. Kalau dari KBB objek wisata ya yang paling ditekankan. Lebih di sana gitu kan, karena di Kabupaten Bandung Barat lebih banyak objek wisata. Dan pemilik objek wisata sudah siap sebetulnya. Tadi dihubungi juga oleh Bu Kadis di depan saya, dihubungi oleh saya, dan dihubungi juga oleh Pak Gubernur gitu kan. Jadi makanya besok Bu Kadis, dan hari ini Bu Kadis barangkali kalau bisa diteleponin lagi, terus lagi surat Bapak boleh ditandatangani juga. Total ada berapa sih Pak kalau ngomong-ngomong objek wisata di KBB? Objek wisata cukup lumayan kalau di Lembang berapa?
33 objek 33. wisata. Ya kalau di kabupaten kota yang lain tidak segitu. Jadi yang paling banyak di Kabupaten Bandung Barat. Oke, karena itu yang paling besar ya. Ya.